Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alphonse Iman, Maestro Duit. Setelah sebelumnya saya pernah membahas platform P2P Ahmata, kali ini saya akan membahas beberapa platform P2P sekaligus yang saya pribadi gunakan sendiri. Saya juga akan membahas dengan cara kerja P2P dan resiko pendanaan di P2P. Dan kesimpulan saya sendiri dalam menggunakan P2P sebagai instrumen investasi. So, lanjut terus nontonnya ya. Awal video ini saya akan bilang P2P ini merupakan alternatif investasi saat ini. Maksudnya gimana tuh? P2P ini menurut saya menawarkan risk dan reward yang bisa kita pilih sesuai dengan preferensi kita. Misalnya kita mau investasi dengan return di atas 15% per tahun. Tapi tenornya mungkin hanya 1-3 bulan. Kemudian dari sisi nominal sendiri, P2P juga bisa dilakukan mulai dari Rp100.000. Jadi kalau saya bilang P2P ini merupakan alat untuk pemerataan kesempatan berinvestasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana P2P itu bekerja. Saya akan menggunakan contoh platform Coinworks atau Investree atau yang melakukan invoice financing. Jadi, dalam P2P anggapannya ada 3 pihak yang berperan. Debitur sebagai orang yang kelebihan dana ya. Terus ada platform P2P sendiri dan kreditur sebagai pihak yang membutuhkan dana. Dalam kondisi ini, anggaplah kreditur sedang membutuhkan dana 500 juta untuk invoice financing untuk tenor 3 bulan. Lalu platform P2P melakukan analisa kelayakan kredit, dan setelah dilakukan analisa dengan resiko yang ada, P2P ini bilang rating untuk invoice financing ini adalah rating A dengan bunga 15% setahun. Bagaimana cara P2P melakukan analisa kredit akan saya share nanti ya di ujung video. Setelah kreditur oke dengan bunga 15% tersebut, maka yang terjadi adalah nomor 3, di mana P2P itu akan melakukan listing di platformnya mereka. Sehingga debitur dapat melihat profil kreditur tersebut, mulai dari PT, terus usahanya apa, hingga laporan keuangannya. Jika debitur sudah oke dengan profil kreditur tersebut dan tujuan penggunaan dananya, di poin 4, debitur bisa langsung mendanai kreditur tersebut. Nah, uniknya adalah satu kreditur itu bisa dibiayai oleh beberapa debitur. Lalu di flow nomor 5, penjelasannya seperti ini. Jika target dana kreditur belum terpenuhi, maka dana debitur akan terus ditampung di escrow account P2P bersangkutan. Rata-rata nih ya, kalau di Coinworks, satu kreditur itu sekarang membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk memenuhi kebutuhan dana kreditur tersebut. Nah, apabila sudah terpenuhi kebutuhan kreditur tersebut, maka poin 6, P2P akan melakukan pencairan dana tersebut dan perhitungan bunganya baru dimulai. Kemudian, saat jatuh tempo atau sesuai dengan cara pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya, kreditur akan langsung membayar angsurannya ke debitur plus 15% bunga. Sudah pasti 15% ini akan dipotong rata-rata sekitar 1-2% untuk jasa platform P2P tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana P2P itu melakukan analisa kreditnya? Saya akan coba bandingkan cara bank untuk melakukan analisa kredit dalam hal ini ya. Biasanya kalau dalam hal analisa kredit, bank menggunakan laporan keuangan, dokumen legal seperti SIUP, TDP, akte pendirian, dokumen pajak, dan sejenisnya. Secara kualitas data, dokumen tersebut akan lebih statis, karena biasanya laporan keuangan diambil di satu tanggal tertentu. Makanya kadang kalau misalnya prosesnya lama,
analis kredit tersebut akan meminta data laporan keuangan yang lebih update lagi. Kemudian, dari proses pencairan kredit tersebut, bank biasanya membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30-60 hari, tergantung kesibukan dari relationship manager-nya. Karena dalam pencairan kredit bank sendiri, biasanya ada analisa di tim bisnisnya, yaitu RM dan head RM-nya. Kemudian setelah dari tim bisnis, proposal kredit itu akan dianalisa oleh tim di credit risk. Setelah credit risk sudah oke, baru ada komite kredit, baru bisa akad dan pencairan. Apabila salah satu dari analisa kredit itu belum oke, maka proses akan diulang di tim bisnis. Sumber data di P2P sendiri, di mana P2P itu sudah bisa menggunakan dari payment of system terminal, jadi data penjualan dan data stok inventory itu bisa diupdate secara langsung. Kemudian P2P juga menggunakan data logistik data, misalnya dari JNT, JNE, si cepat dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia melakukan bisnis dan melakukan pengiriman. Beberapa P2P juga bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan macam-macam untuk mengetahui penjualan dari masing-masing platform tersebut. Sehingga dari kualitas data tersebut, P2P akan mendapatkan data yang paling update berdasar untuk bisnis tersebut. Dan karena datanya lebih cepat, proses pencairan kredit itu memakan waktu yang lebih singkat dibanding bank yang sampai 60 hari, mungkin di P2P itu bisa 14 hari. Nah, teman-teman, saya akan review 3 P2P platform yang saya gunakan sendiri. Sebetulnya banyak sekali P2P platform yang ada di Indonesia, seperti Investri, Danain, Alami, terus dan yang lain sebagainya. Tapi balik lagi, saya belum tertarik buat nyobain yang lain lagi, karena menurut saya 3 platform berikut ini sudah mewakili P2P platform yang ada di Indonesia. P2P yang pertama yang saya akan bahas adalah Amata, yang sebelumnya saya sudah sempat bahas cukup banyak di video sebelumnya. Ini ada link langsungnya ya. Jadi karakteristik peminjam Amata ini merupakan usaha mikro dengan target pendanaan itu wanita dan ibu-ibu yang berada di desa. Usahanya antara lain seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan, itu ada warung makan, warung sembako, konveksi, kerajinan tangan, pertanian, dan peternakan. Di Amata sendiri, minimum pendanaan rata-rata adalah 3 juta. Dan satu kreditur itu dibiayai oleh satu debitur. Jadi kalau misalnya plafonnya 5 juta, ya kita harus mendanai 5 juta langsung. Dan tenor pendanaannya itu 50 minggu atau sekitar 1 tahun. Nah, yang menarik dari Amata ini adalah suku bunga efektif yang mencapai 20-30% per tahun. Dan ini ada catatannya ya. Catatannya untuk mencapai rate 20-30% per tahun ini adalah, pertama, pembayaran mingguannya lancar. Kedua, pokok dan bunganya itu terus direinvestasikan. Ketiga, yang pasti tidak ada telat atau gagal bayar. Kemudian untuk asuransi di Amata ini sifatnya opsional atau tambahan. Jadi teman-teman bisa memilih untuk membeli asuransi kredit gagal bayar itu sebesar 1,5% dari pokoknya. Tapi asuransi di Amata ini hanya mengcover 75% dari sisa pinjamannya tersebut. P2P yang kedua yang saya bahas adalah Asetku. Ini P2P yang cukup populer di kalangan pendana ya.
karena TKB 90-nya sendiri yang konsisten di angka 100% dan bunganya yang relatif tinggi. Di asetku, karakteristik peminjamnya ini adalah individu dengan tujuan untuk konsumtif serta tanpa agunan, yang semuanya itu disalurkan melalui platform Akulaku. Kita tahu untuk tujuan konsumtif ini biasanya digunakan untuk cicilan, misalnya handphone, mesin cuci, kompor, dan lain-lain. Walaupun dalam kenyataannya nih ya, bisa aja handphone tersebut digunakan untuk kegiatan produktif seperti agen jual pulsa atau usaha laundry yang membeli mesin cuci. Tapi tetap saja kategorinya kalau di asetku ini adalah pinjaman konsumtif. Di asetku, sebagian besar pendanaan ini dimulai dari 3 juta rupiah untuk semua tenor. Bedanya, di asetku ini kita tidak mengetahui profil krediturnya. Jadi, apabila kita melakukan pendanaan, nanti sistem asetku ini akan melakukan matching yang secara otomatis kepada debitur-debitur. Misalnya kita mendanai 5 juta, maka krediturnya akan dicarikan yang tenornya 5 juta juga, yang loan size-nya 5 juta atau lebih kurang, mungkin dikumpulin beberapa kreditur. Balik lagi, sebelumnya asetku ini cukup favorit karena suku bunganya yang sekarang itu mencapai 16-22%, tergantung tenornya. Sangat tinggi dibanding yang platform-platform lainnya ya. Dan asuransi di asetku ini sudah di-cover oleh asuransi Stako Mandiri dan sifatnya langsung dapat gratis. P2P ketiga yang terakhir adalah Coinworks. Ini merupakan P2P yang saya coba sejak tahun 2017. Jadi kalau teman-teman nanya, ini P2P yang paling lama saya gunakan. Untuk Coinworks sendiri, karakter peminjamnya adalah sebagian besar merupakan badan hukum. Dan tujuan penggunaannya itu invoice financing atau pembelian inventory. Dan di Coinworks sendiri, karena satu kreditur bisa didanai oleh beberapa debitur sekaligus, minimum pendanaannya pun juga sangat rendah, mulai dari Rp100.000. Dan untuk saat ini sebagian besar pendanaannya tenornya itu di bawah 12 bulan. Dan tenor maksimalnya itu 24 bulan. Rate-nya sendiri berdasarkan tenor dan rating dari kreditur-kreditur tersebut. Dengan rata-rata 14-18% per tahun untuk saat ini ya. Sementara program asuransi Coinworks sendiri sudah di-cover, dan itu coverannya itu berdasarkan rating kreditur tersebut. Nah, di Coinworks sendiri ada sistem yang mirip kayak asetku. Jadi kita nggak perlu pilih krediturnya, nama sistemnya itu CoinRobo. Jadi di akhir periode kita itu dicairkan pokok plus bunganya, kayak mirip deposito sekali. Nah, di aplikasi ada rate tersendiri untuk CoinRobo tersebut. Sementara ini rate yang saya tampilkan merupakan rate yang ditawarkan oleh financial consultant dengan pendanaan minimal 50 juta. Apabila teman-teman berminat, apabila teman-teman berminat untuk menghubungi financial consultant yang menghandle saya, nanti saya akan tulis di link di deskripsi ya. Nah, dari 3 P2P yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini jadi kayak summary dari 3 P2P itu. Perbandingannya adalah seperti ini. Jadi kalau menurut saya semuanya ya bisa disesuaikan ya untuk sesuai dengan kebutuhan investasi dan jangka waktu yang kita punya. Plus profil resiko sendiri. Di asetku aja kalau kita hanya tenor 1 bulan itu bisa mendapatkan 16%. Tapi biasanya itu kuotanya penuh terus karena dia kuotanya setiap jam 10
di reset dan jam 10 itu habis terus. Atau di Coinworks sendiri juga ada yang tenornya 3 bulan dengan suku bunga 16%. Lebih aman karena kita tahu profil krediturnya sendiri. Nah, dalam P2P tersebut, saya mengidentifikasi ada 4 resiko dalam P2P itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman bisa ada resiko yang lain yang terpikirkan, silahkan komen di bawah ya. Pertama, resiko likuiditas. Sudah pasti ya. Jadi teman-teman itu sudah pasti tidak bisa menarik dana saat kreditnya sudah berjalan di tengah jalan. Yang kedua, resiko telat bayar. Otomatis karena kita melakukan pendanaan langsung ke kreditur, kalau ada yang telat bayar karena mungkin resiko bisnis, ya kita menanggung resiko telat bayar tersebut. Ketiga, resiko waktu tunggu pendanaan. Jadi saat Anda menunggu pendanaan itu jalan, akan ada opportunity cost. Istilahnya waktu yang kita tunggu full didanai. Bisa saja resiko ini membesar apabila kuota pinjaman kreditur itu tidak terpenuhi oleh pendana lainnya. Dan yang keempat, yang paling utama adalah resiko gagal bayar. Sudah pasti ya, karena ini pinjam-meminjam, ada resiko duit kita hilang secara keseluruhan. Walaupun mestinya dalam logika tidak hilang keseluruhan karena masih ada asuransi yang mengcover duit kita tersebut. Sebagai penutup, jadi ada 149 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. Teman-teman bisa selektif untuk memilih P2P dari list ini. Saya sendiri melihat bahwa dalam industri fintech P2P ini ujung-ujungnya hanya akan ada 2 atau 3 P2P yang menguasai market dari 149 fintech ini. Ya, mirip lah kayak di bank yang saat ini hanya didominasi oleh BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Sisanya hanya mengekor dari keempat bank tersebut. Oke, demikian review platform P2P saya. Semoga teman-teman mendapatkan insight untuk alternatif pendanaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Klik like dan subscribe jika bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Dan saya akan bertemu dengan teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.